Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghemat waktu, susunan acara kita biasa. Yang pertama, sambutan dan Haji Alimuddin juga dengan Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz Bapak Dr. Haji Syarif Husin MSI. Berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pintu hati kita dibukakan untuk jalan kebajikan dan kebenaran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kami hormati Ketua RT 52 yang sempat hadir, yang kami hormati Ustaz Sabri Husin MSI, Ustaz Dr. Syarif Husin MSI yang telah hadir dan berkenan nanti mengisi acara pada malam hari ini. Yang saya banggakan rekan-rekan pengurus Masjid Al-Rahman, serta yang saya cintai jamaah Masjid Al-Rahman yang sempat hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat menyelenggarakan pengajian bulanan sekaligus memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cuaca yang kurang bersahabat dengan kita sehingga mungkin masih bainal fusuq wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is thaqalain. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'afiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al munasabat. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulil man kana yarjullaha katsiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama hadir pada majelis taklim yang dikolaborasikan dengan sallallahu alaihi wasallam tahun 1444. Sungguh tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan, serta tiada suara yang paling syahdu yang patut kita kecuali untayan dan syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berbalut tali silaturahmi dalam majlis taklim dan juga gabung sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepadanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, kepadanya hingga yaumil akhir. Amin. Allah. Hadirin dan hadirat sekalian yang mendapatkan tugas di KUA Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan yang paling dekat dengan berbatasan Provinsi Jambi. Hanya 2 desa lagi itu sudah Jambi, Bapak-Bapak. Ada desa Senawar Jaya, desa Sukajaya. Setelah itu desa Sungai Landai. Desa Sungai Landai itu termasuk sudah Provinsi Jambi. Jadi kalau ke batas provinsi itu hanya 15 menit. Kalau ke kota Jambi, Palembang bisa dalam jalan waktu itu ya. Jalannya sangat jelek, jam bisa 8 sampai 10 jam. Jadi kurang lebih 5 tahun nyaris tidak tahu Palembang. Ya, lebih sering ada kurang lebih 5 kasih pondok pesantren menjadi kasih penyuluh agama Islam. Baru beberapa bulan menjadi dosen di Palembang di Jalan Macan Kumbang. Sampai hari ini saya sudah
hampir 5 tahun ya di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Sekali lagi, alhamdulillah dengan wasilahnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan Bapak Dr. Anas Haji Muhammad Anas. Bapak, Ibu-ibu, saya sering mengandai-andai. Sering kenapa? Karena beliau masih melihat ada umat di akhir zaman yang cinta Allah, cinta Rasul. Itu Bu. Beliau akan terharu dan gembira karena beliau masih melihat ada umat di akhir zaman yang cinta Allah, cinta Rasul. Ibu, Bapak, ini bukan kisah-kisah. Yuk kita simak sedikit kisah Rasul. Kita mendapat kabar duka. Ada salah seorang sahabat beliau meninggal dunia, Bapak Ibu. Bersedih. Maka beliau langsung hadir di tempat musibah. Singkat kisah, Rasulullah SAW memimpin acara pemulasaraan jenazah. Rasulullah memimpinnya. Bahuran. Singkat kisah, beliau berdiri menghadap kita, memanjatkan doa untuk almarhum, barusan saja selesai dikuburkan. Izinkan saya sedikit mencontohkan Bapak Ibu ya. Ini kira-kira. Jadi kalau kuburan itu kan biasanya beliau tuh memimpin doanya. Ini intibar, ini contoh berdoa. Tidak saya jenazah di ini. Beliau berdoa begini, ya, mengangkat tangan seperti ini. Di belakang para sahabat yang ada di pemakaman pun mengaminkan doa Rasul. Selesai berdoa, yang hampir berdiri ya. Bapak-bapak yang pernah berangkat haji atau umroh, ada kesempatan ziarah di makam bakti. Ya, masuk ke kuburan, kalau ibu-ibu kan tidak boleh ya. Sana tidak boleh. Bapak-bapak boleh masuk ke pemakaman. Biasanya dibuka habis subuh sampai kurang lebih jam 8 pagi. Masuk ke buang air bersih di kuburan. Oke, balik ke kisah tadi. Setelah beliau berdoa begini, yang lihat para sahabat, ibu, bapak. Tapi aneh, Rasulullah saat itu kok tegak berdiri. Melihat sahabat-sahabatnya yang ada di pemakaman. Saat di perselihatan perasaan ibu beliau menatap kembali. Kalau tadi menghadap kiblat sambil berucap, ini ucapannya. Laqad istaqatu ala ikhwani. Karena aneh, para sahabat bertanya, Ya Rasul, apakah kami yang di sini? Bapak Ibu mendapat pertanyaan seperti itu, Rasulullah beliau, La bal antum ashabi. Bukan. Akan tetapi kalian ini sahabat-sahabat saya, karena kalian hidup semasa dengan saya. Enak kalian hidup semasa dengan saya. Kalian punya masalah di masyarakat, ngadu kepada saya. Selesai masalah. Kalian setiap hari, setiap menit bertemu dengan saya. Irwani, adapun saudara-saudara saya yang umat yang akan datang nanti setelah saya. Yajiduna kitaban wa al-Quran. Kalau tidak, kenapa tidak? Coba kita bayangkan. Kita ini hidup 15 abad setelah Rasul diutus. 15 abad loh. Bukan waktu atau umatnya yang dirindukan. Amin ya rabbal alamin. Padahal, maaf Bapak Ibu, bermimpi pun belum pernah bertemu dengan Nabi. Sorry Bapak Ibu sekalian, walaupun ada sebuah literatur atau beberapa literatur yang mengatakan ya Islam juga dari Allah Ta'ala, tapi kebanyakan tidak menulis tidak. Abu Thalib tidak memeluk Islam. Bahkan Rasulullah pernah ngomong begini Bu,
Paman, kalau paman tidak mengakui aku sebagai utusan Allah, tidak apa-apa paman. Ya, ucapkan saja la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah tidak apa-apa paman. Saking pinginnya Rasulullah mendengar sang paman memeluk Islam. Tidak apa-apa paman. Kalau paman tidak mengakui aku sebagai utusan Allah, ucapkan saja la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sampai hembusan nafas yang terakhir, pamannya tidak mengucapkan kalimat itu. Sudah tidak bertanya dari gangguan-gangguan kafir Quraisy, dijaganya. Jadi tameng dakwah langsung Bapak Ibu sekalian. Tapi dari hayatnya tidak mengucapkan kalimat itu. Tapi itu rahasia Allah Bapak Ibu sekalian. Nah maksud saya bandingkan dengan kita. Kita nggak pernah mimpi. Tapi Allah berikan hidayah. Kok kita percaya ini hidayah yang harus kita syukuri Bapak. Ya. Syukur yang paling tinggi derajatnya adalah sholat. Di luar sholat. Itu rajin-rajinlah berzikir. Subhanallah wa illallah wallahu akbar. Bodoh dalam artian, maaf agak sedikit kasar atau begitu. Bodohnya jangan ditetap. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Ayo. Bapak-bapak, yuk kita bahas malam hari ini. Sehingga bapak-bapak terbebas dari pemikiran yang sempit. Masyarakat jahiliyah dikatakan bodoh dengan cara menyusun ekonomi yang kuat. Bahkan, ini bukan ucapan saya nih. Ada seorang profesor Dr. Umul Qura Mekah pernah ceramah di Palembang. Dia bilang begini. Waktu itu suku Quraisy, bangsa Quraisy, bangsa turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy menjadi bahasa ekonomi. Kurs berasal dari kata Quraisy, bahasa Arab atau nama suku Arab Quraisy menjadi kurs. Telepon. Tuh. Jadi fulus itu bahasa Arab, pulsa dari bahasa Arab fulus. Al-fulus hayatun nufus, mafil fulus mampus. Al-fulus hayatun nufus. Uang inti kehidupan, iya. Nah, itu bukan bahasa Arab Quraisy ya, itu bahasa Arab Palembang. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi zaman jahiliyah itu pengertiannya adalah zaman yang. Jadi hukum apa yang dipakai zaman jahiliyah? Ya hukum jahiliyah yang lemah, yang lemah. Di samping ta'asubnya sangat luar biasa, rasa kesukuannya luar biasa, sering berperang hanya permasalahan yang sedikit. Itulah contoh jahiliyah. Iya, ya. Maka sering terjadi pernikahan bebas. Ya, kalau ada perempuan hamil, maka laki-laki yang menidurinya dipukulkan. Sampai tiada. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah kasih sayang orang tua kepada anak. Dimuliakan dalam Islam. Dulu zaman jahiliyah kita. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Kita singkatkan babak akhir. Beliau mendakwahkan Islam itu selama di Mekah kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih ya. Ya, kemudian di Masuk 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bapak ibu sekalian, dirasa dakwah di Mekah itu tidak berhasil. Hanya menanamkan akidah dan tak berkembang. Setelah beliau hijrah ke Madinah, Islam berkembang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.